warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya sekarang sudah bersama Mbak Nur Hikmah selaku pengusaha atau sosok inspiratif dalam bidang kewirausahaan. Terima kasih Mbak sudah meluangkan waktu dan juga bersedia menjadi narasumber untuk saya wawancarai kali ini. Beliau adalah seorang pengusaha kuliner yang berhasil membangun usaha dimsum goreng dari nol hingga saat ini namanya sudah terkenal luas di kalangan masyarakat. Sebelumnya perkenalkan, saya Trimawati Sangasa dari Universitas Negeri Yogyakarta. Sekarang Mbak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menceritakan secara singkat tentang profil Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hakimah, lebih tepatnya bukan Nur Hikmah. Dan saya biasa dipanggil Mami karena brand saya Mami. Itu berawal dari anak saya, manggil saya Mami. Saya berawal usaha ini iseng buat anak saya sendiri. Jadi saya sedikit cerita tentang usaha saya udah usaha di bidang pertama ayam potong, bukan di usaha kuliner. Karena ayam itu sering kita rugi dan sampai pusing ya, akhirnya saya memutuskan untuk jualan kuliner yang tentang usaha saya pertama. Usahanya itu dimsum goreng, itu cuma iseng buat anak saya, dan itu saya bikin di 18 pieces dulu, pertama kali 18 pieces. Ini jangka waktu pertama kali iseng bikin sampai sekarang itu 8 bulan, sudah di 125 kintal per hari. Dan tadinya saya mempekerjakan ibu-ibu tetangga cuma 1 orang, sekarang bisa 25 ibu-ibu tetangga sekitar dan beberapa desa di kita langsung lanjut ke pertanyaannya Mbak ya. Bagaimana awal mula Mbak berkecimpung di dunia wirausaha dan serta alasan Mbak membuka usaha sendiri dan akhirnya memilih dimsum goreng yang sudah menjadi produk yang akan dijual? Jadi berawal dari yang tadi saya bilang, itu berawal dari usaha saya yang pertama kurang menjamin, saya beralih ke usaha yang kuliner, yang usaha dimsum saya waktu sekarang. Alhamdulillah banyak peminatnya. Ya, niatnya cuma bikin jajanan buat anak kita sendiri aja, karena ini kita ibu-ibu ya, jadi harus bikin cemilan dan makanan yang enak buat anak saya sendiri. Ternyata banyak peminatnya, alhamdulillah. Jadi ya sekarang saya tekuni usaha ini. Selanjutnya, dari alasan yang sudah Mbak sebutkan, membuka usaha kan butuh persiapan dan juga pemikiran yang matang ya Mbak. Bagaimana proses awal Mbak sehingga yakin untuk akhirnya membuka usaha dimsum goreng? Awalnya sih benar-benar kayak iseng aja, berawal dari iseng aja, tapi setelah kesini ternyata omsetnya luar biasa dan peminatnya luar biasa. Meskipun sekarang udah banyak yang niru-niru usaha saya nggak apa-apa sih, berarti orang terinspirasi dengan usaha saya nggak apa-apa banget. Tapi dengan adanya semakin banyak kompetitor yang lain, tapi alhamdulillah semakin laris usaha saya, jadi saya nggak pantang menyerah. Jadi berawal dari iseng dan alhamdulillah jadi rezeki yang berlimpah buat kami dan buat mereka. Lanjut ke pertanyaan ketiga, dari proses yang sudah Mbak jalani hingga saat ini, bagaimana peran keluarga dalam mendukung usaha ini? Penting banget ya, kita harus punya keluarga yang sehat. Keluarga yang sehat itu saling mendukung, saling support. Jadi ketika saya usaha, kalau suami saya tidak mengizinkan, ya mungkin tidak seperti sekarang. Karena suami saya dulunya itu kerja di Satpol PP, itu sudah di 14 tahun. Terus saya nyuruh suami saya resign untuk bantu usaha saya, kita usaha bareng-bareng. Tadinya saya juga punya usaha yang begini seperti sekarang. Terus alhamdulillahnya setelah suami saya resign, sekarang malah jadi mungkin karena gue ya, jadinya rezekinya makin bertambah. Anak juga penting, saudara penting, saling support ya, tetap saling dukung. Kita punya usaha jadi dibeli setidaknya, kalau nggak dibeli ya setidaknya didukung. Jadi peran keluarga itu sangat penting ya bagi saya ya, karena
ya number one kita cari cucu buat siapa kalau bukan buat keluarga dan anak-anak. Udah pokoknya penting banget keluarga. Selanjutnya kan seperti yang sudah kita ketahui ya Mbak, dimsum goreng mami ini sudah viral dan juga banyak dikenal oleh masyarakat. Nah, dari faktor tersebut kan banyak menghadapi tantangan. Nah, cara mengatasi tantangan tersebut bagaimana? Slow santai aja, itu dari yang atur. Tantangan terberat saya sebenarnya bukan kompetitor yang lain, juga kayak saingan saya bukan, tapi tantangan terbesar adalah karyawan ya. Kita harus nemuin karyawan yang jujur, yang rajin, yang disiplin, yang semangat kerja. Itu tantangan pertama karyawan. Aku pertama kali buka itu karyawan bergonta-ganti karena belum ada yang pas. Ntar dikasih kerjaan berat ngeluh kayak Gen Z, terus kalau yang ibu kayak belum apa-apa udah maaf ya kayak pinjam dulu gitu. Jadi terus ada juga karyawan yang tidak jujur. Paling menurut aku yang paling tantangan itu cuma karyawan. Kalau soal bahan-bahan atau yang lain itu nggak penting ya, karena semuanya itu ada. Kita kalau nggak ada cari di sini, kita cari di sana. Tapi kalau saingan jualan gitu, saya tidak, karena saya yakin kalau rezeki itu dari yang ngatur. Jadi paling itu tantangan saya terberat itu karyawan. Nah, tadi kan juga disebutkan tentang pesaing seperti itu ya Mbak. Nah, untuk tetap menjaga kualitas dimsum ini, Mbak menerapkan strategi apa? Konsisten soal rasa dan berat ya. Jadi punya saya itu dari pertama saya buka sampai sekarang itu belum pernah saya kurangi dari segi ukuran maupun dari segi rasa. Waktu lebaran ayam mahal banget ya, semuanya mahal. Aku sempet kayak bingung mau dikurangin enggak ya. Tapi kalau dikurangin saya takut mentang-mentang udah viral, kecilin. Mentang-mentang udah viral udah gak enak. Jadi saya berusaha konsisten aja, dan bumbu-bumbu itu selalu kita takar dari pertama kita buka sampai kita sekarang belum pernah terganti ukuran takaran garam, mecin dan lain sebagainya. Berarti kuncinya di konsisten aja. Selanjutnya kan sekarang sudah banyak ya Mbak menunya atau varian yang sekarang sudah tersedia, itu ada berapa dan apakah kedepannya akan membuka menu baru? Kalau ke depan aku udah ada rencana menu baru udah ada, dan aku udah persiapan, cuma tinggal pelaksanaannya aja dulu. Tapi kalau sekarang itu masih konsisten 3 rasa, ada ayam suwir, ada mercon, yang paling best seller itu yang keju crot itu, karena dimsum mami itu namanya dimsum goreng crot gitu. Harus ada crotnya. Jadi sementara 3 itu, tapi kan kita ada menu cemilan lainnya kayak udang keju, lumpia udang, sama bolo-bolo rambutan. Itu satu porsi isinya 4 di harga 10.000. Untuk sekarang cabangnya itu sudah berapa Mbak? Cabang kita ada di Jalan Veteran, di Jalan Pemuda, di Seruni, di Kuto, di Perembun. OTR-nya itu ada di Karanganyar, di Gombong, sama di Petanahan. Insya Allah minggu ini, bulan depan kita mau buka di Kutoarjo sama di Purworejo. Masya Allah. Maaf ya. Enggak apa-apa. Selanjutnya, dari usaha ini pencapaian terbesar apa yang membuat Mbak bangga sehingga untuk menjalankan usaha ini? Ya, saya bangganya itu bukan karena saya seperti ini ya, tapi karena saya bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang sekitar, terutama warga desa Tambak Rejo, Pedukuhan Entah lah ya. Saya terima kasih banget. Maksudnya saya senang, bersyukur bisa ya, rata-rata ibu di sini kan ada nggak ada kerjaan, sekarang juga ada pekerjaan. Itu juga yang bukannya ibu-ibu sekarang juga bisa membuka lapangan pekerjaan buat yang teman-teman saya, buat kita jualannya di stand-stand gitu. Berarti bukan hanya untuk diri sendiri ya, oh tidak, dampak positif di lingkungan sekitar. Iya, intinya itu sih. Saya dari dulu itu karena saya sadar diri saya tidak pintar, saya tidak sekolah, saya lulusan cuma SMP.
saya tidak sekolah, saya dari keluarga 12 saudara, saya anak nomor 11. Jadinya saya pengen cita-cita dulu nggak pengen jadi yang gimana cukup pengen jadi berguna bagi kalau nusa bangsa. Kayaknya saya enggak banget ya jadi berguna buat orang sekitar aja. Dari pengalaman cerita Mbak, apa target untuk Depan. ya ke depannya? Target 1 tahun ke depan itu saya pengen punya 26 cabang di setiap kecamatan. Kecamatan Kebumen itu ada 26 kecamatan kalau nggak salah ya. Iya. Nah, insya Allah rencana saya ke depan saya punya 26 cabang. Meskipun sekarang udah memiliki 10 cabang, tapi target saya setiap kecamatan itu ada. Apakah terbesit untuk buka cabang di luar kota juga? Udah, kita ada beberapa reseller ya. Jadi buat orang luar kota, contoh kayak tadi Kutoarjo, Kutoarjo, Purworejo, sama Cilacap ada di Adipala, Purwokerto juga ada. Kalau di kalau di Kebumen yang utara-utara ada Sadang gitu kan. Udah sih, jadi aku bukan reseller buat kita nggak dituntut biaya sama sekali sama aku, maksudnya kayak franchise gitu aku tidak. Pokoknya bener-bener modal serius niat. Ntar aku bimbing cara jualan, ntar aku bantu promosi personal branding. Jadi biar kerjasamanya itu enak. Jadi cukup kerjasama sama aku, cukup datang beli dengan aku udah dijual. Gitu. Nggak ada beli ini beli itu sama aku harus paket ini berapa juta saya tidak. Jadi karena saya benar-benar berawal dari nol ya. Saya juga sama-sama pernah berjuang. Saya pernah juga di posisi yang bangkrut. Saya pernah usaha ayam itu saya ditipu 100-an lebih di saya yang nggak untung segitu bagi saya itu luar biasa banyak. Jadi saya kayak kalau ada yang pengen usaha atau serius ya, yang serius itu saya senang banget akan saya ajari, saya kasih kayak nggak saya persulit lah. Pokoknya kalau pengen, tapi dengan satu syarat di desa itu apa di kota itu belum ada. Kalau udah ada, contoh di Kutawinangun pengen buka Kutawinangun udah ada, aku nggak mau. Soalnya kasihan reselnya udah. Iya. Kita ke pertanyaan terakhir Mbak. Apa pesan atau tips paling berharga yang ingin Mbak sampaikan kepada generasi muda atau pelaku UMKM pemula yang ingin memulai usaha kuliner seperti ini? Jangan pernah menyerah, karena kita harus pintar-pintar ya, karena anak zaman sekarang tuh FOMO. Iya. Itu kalau yang lagi viral gitu, jadi kita harus kalau emang jangan takut meninggalkan usaha. Jadi ketika usaha ini nggak jalan, udah berhenti ganti. Aku itu seperti itu, jadi saya nggak harus satu usaha ini. Kalau emang usaha ini nggak jalan, kita stop. Jangan gengsi. Baru jualan payu apa? Jadi jangan. Pokoknya nggak usah takut, nggak usah gengsi. Pantang menyerah. Yang penting kayak gitu. Jadi jangan takut untuk melangkah. Pokoknya kalau kita gagal itu nggak apa-apa banget, karena kegagalan itu adalah guru yang paling the best. Kayak udah kalau pengalaman itu udah dilakukan lagi. Jadi jangan pernah menyerah. Buat yang masih muda, jangan takut untuk berwirausaha, karena sebaik-baiknya mencari rezeki itu Yeah. Demikian wawancara yang saya lakukan dengan Mbak Nur Hakimah selaku pengusaha dimsum goreng di Kebumen. Dari hasil wawancara ini kita memperoleh banyak informasi dan pembelajaran mengenai perjalanan bisnis usaha, tantangan yang dihadapi dan juga strategi untuk mengembangkan sebuah bisnis. Serta nilai perusahaan yang menjadi kunci keberhasilan. Pengalaman yang telah dibagikan memberikan wawasan bahwa kesuksesan dalam berwirausaha memerlukan kerja keras, kreativitas, konsisten, dan juga kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak atas waktu, kesempatan, dan juga informasi yang telah diberikan. Semoga informasi yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan juga mahasiswa yang sedang belajar di masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.